Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema mengelola rasa khawatir yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Yosef Kuntadi SEMTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan memukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak, karena sekali lagi malam ini kami masih bisa berkumpul ya Bapak di dalam kelas Tema Adonai dalam keadaan sehat untuk kembali belajar bersama-sama kebenaran firman. Ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kelas-kelas pembelajaran ini. Dan juga berkatilah saya ya Tuhan sebagai moderator. Mampukan saya untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dari awal hingga akhir. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan juga berkati internet kami ya Tuhan dan juga perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini untuk pembelajaran kelas ini. Berkati sehingga tidak ada satupun kendala yang dialami oleh internet dan perangkat-perangkat kami selama pembelajaran ini berlangsung. Dan berkatilah terutama hamba-Mu Pak Joseph yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Pak Joseph dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu kepada Pak Joseph sehingga Pak Joseph mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan memberikan kami pemahaman yang baik dan juga benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan berkati juga kami yang berada di dalam ruangan ini, di kelas ini, dan juga yang mendengarkan di live YouTube atau nanti yang akan mendengarkan di live Sunda. Ya Tuhan, biar kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kami hikmat, sehingga kami mampu menangkap pelajaran yang disampaikan oleh Pak Joseph dengan baik dan mendapatkan pemahaman yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan jadikanlah rema di dalam diri kami. Sehingga kami selalu mampu mengingat apa yang kami terima pada saat ini, dan kami mampu mengajarkan, memberitakannya, dan terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan kelas pembelajaran ini Tuhan, hanya di dalam pimpinan-Mu dan perlindungan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Pak Joseph ya. Bapak Ibu, silakan operator. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Yosef Kuntadi, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 5 September tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Beliau telah menikah dengan Ibu Sofia Gunawan, S.Com, dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Christopher Baldwin, 21 tahun, Christy Eugenia, 18 tahun, dan Christian L. Nathan, 12 tahun. Riwayat pendidikan: beliau telah menyelesaikan S1 di Manajemen Marketing, Universitas Persada Indonesia, S2 di Teologia, Harvest International Theological Seminary, dan S3 di Teologia, Harvest International Theological Seminary. Riwayat pelayanan: sebagai pembicara atau narasumber di radio, sebagai seorang pengkhotbah serta penulis. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai direktur di PT Adonia Petro Energy, transportir bahan bakar minyak, dan trading batubara, sebagai direktur di PT Isanolopo Distribusi, trading bahan bakar minyak.
Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Joseph. Baik, sekarang saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Joseph. Selamat malam Bu Aling, selamat malam semua kawan-kawan dimanapun berada, Tuhan memberkati. Dan semoga Bapak juga kabarnya selalu sehat dan luar biasa ya Pak. Amin. Amin, semua baik-baik. Ya, baik Pak Joseph, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan mempersilakan Pak Joseph untuk memaparkan pengajarannya. Dipersilakan Pak. Oke, baik, saya langsung share screen ya. Baik, sudah terlihat ya Ya, sudah di Pak. layar. Ya, sudah. Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Nah, pada malam hari ini kita mau sama-sama mendalami firman Tuhan tentang mengelola kekhawatiran. Ya, tentunya yang namanya kekhawatiran ini jadi bagian dari kehidupan kita ya. Setiap hari, bahkan setiap saat mungkin aja ya kita merasa khawatir. Ya. Banyak hal yang saya coba lihat ya. Kalau kita lihat nih pandangan orang-orang tentang kekhawatiran ya. Ada yang bilang namanya kekhawatiran itu dosa. Kalau khawatir itu kita berdosa. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang orang yang khawatir itu orang yang kurang iman. Dikatakan seperti itu. Ada yang bicara seperti itu. Kemudian ada juga yang tidak tahu cara mengatasi kekhawatiran itu bagaimana sih. Kenapa saya tiba-tiba bisa khawatir begitu. Kemudian ada juga yang mungkin ya orang-orang yang lebih cuek yang bilang ya udah khawatir cuekin aja begitu. Nah, pada malam hari ini kita mau lihat dari berbagai sudut ya. Saya akan mulai nanti dari gambaran kekhawatiran secara umum, kemudian apa sih orang-orang eh, psikolog yang bilang tentang kekhawatiran ini. Sebentar. Oke. Nah, ini gambaran tentang kekhawatiran. Dari KBBI kalau kita lihat, kekhawatiran adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi ada satu hal yang belum diketahui dengan pasti, kita khawatir, itu gambarannya ya. Kemudian ini ada klinik psikologi online dari UGM, Universitas Gadjah Mada ya. Khawatir adalah ungkapan perasaan yang wajar dialami setiap orang. Perasaan khawatir ini biasanya muncul karena ada hal-hal yang dirasakan tidak pasti. Jadi yang digarisbawahi di sini, khawatir adalah ungkapan perasaan yang wajar dialami oleh setiap orang. Yang wajar tentang sesuatu yang belum pasti di depan ada sesuatu begitu. Nah, kemudian ini ada beberapa pakar yang bicara tentang rasa khawatir. Ini ada satu orang namanya Sigmund Freud ya. Dia ini seorang ahli psikolog ya. Dia berpendapat bahwa kecemasan adalah keadaan efektif, tidak menyenangkan, disertai dengan sensasi fisik yang memperingatkan orang tersebut terhadap bahaya yang akan datang. Jadi ada satu bahaya yang diperkirakan di depan ada, nah dia khawatir, begitu gambarannya. Kemudian ini saya ambil juga dari docdoc.com. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Sikap ini menyebabkan seseorang menjadi terganggu, memusatkan pikiran pada kejadian negatif yang mungkin terjadi. Ya, ini pikiran dan kejadian negatif yang mungkin terjadi, serta dilanda ketakutan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar. Jadi dari pendapat ini kita kunci ya bahwa yang namanya kekhawatiran itu takut pada sesuatu yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak di masa depan, di waktu ke depan. Jadi membuat kita rasa khawatir. Nah, nanti kita akan lihat ya, apa yang dikatakan Alkitab tentang kekhawatiran. Ini poinnya ya, jadi apa sih kekhawatiran menurut Alkitab? Jadi kekhawatiran adalah rasa. Rasa khawatir adalah perlengkapan yang sengaja Tuhan buat untuk manusia. Nah, ini dikatakan di sini, jadi rasa khawatir itu sebenarnya seperti perlengkapan yang
sengaja Tuhan buat untuk manusia. Nah, saya bacakan Kejadian 1 ayat 27. Ini ketika Tuhan menciptakan manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi dikatakan di sini manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kalau kita bicara tentang konteks kekhawatiran, rasa khawatir juga sama seperti Tuhan, seperti Allah. Allah pun punya rasa khawatir kalau dilihat karena manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Nah, ini di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Kalau nanti mungkin Bapak Ibu mau baca lebih jauh ya, di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ini bicara tentang penciptaan. Jadi hari pertama diciptakan apa, hari kedua diciptakan apa, hari ketiga apa, dan selanjutnya ya. Di sini berkali-kali di akhir dari hari ciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan apa begitu. Nah, disebutkan kata Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hari kesekian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Di akhirnya dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah menciptakan binatang. Di bawahnya, di akhir dari ayat itu dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Artinya apa? Artinya semua yang Allah ciptakan itu baik. Nah, semua yang Allah ciptakan tidak ada yang tercipta di luar rencananya. Dan semua yang diciptakannya itu untuk maksud yang baik, termasuk rasa khawatir. Nah, jadi kita dapat gambaran di sini bahwa yang namanya rasa khawatir itu bukan sesuatu yang Allah ciptakan manusia, tiba-tiba Allah kaget, waduh, ada satu hal yang tidak saya rencanakan yang namanya kekhawatiran yang ketinggalan nih, atau ada di manusia, bukan. Jadi kekhawatiran itu sengaja Tuhan buat dan Tuhan taruh di manusia sebagai perlengkapan. Kita akan lihat lebih jauh. Nah, ini ya, saya bacakan. Jadi rasa khawatir berfungsi seperti alarm pada mobil yang memberikan tanda atau peringatan untuk menghindari benturan. Ini Alkitab yang ngomong ya. Jadi yang namanya kekhawatiran ini sekali lagi bukan sesuatu yang Tuhan ciptakan di luar dari rencana Tuhan. Yang ada di manusia tiba-tiba dan Tuhan sendiri kaget. Bukan. Tapi memang diberikan untuk manusia. Kalau kita melihat, ini kan saya kasih gambaran mobil. Mobil-mobil sekarang kan canggih nih. Kalau kita naik mobil ya, waktu kita mundur, kalau dulu nih, sebelum zaman sekarang ini yang canggih, mobil nggak ada alarm mundurnya tuh. Waktu kita mundur, kadang-kadang ada orang tertentu yang mobil itu penyok-penyok belakangnya. Kalau belum duk, dia belum berhenti begitu. Nah, sekarang udah canggih. Jadi orang-orang sekarang ini punya mobil pasti ada alarm. Bahkan ada yang 36 derajat. Ada mobil atau motor yang mau selip di sebelah kiri atau kanan, dia bunyi. Tit, 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 begitu alarm. Itu menandakan akan adanya benturan. Mundur pun begitu. Waktu dia mundur mendekati satu objek tertentu, mungkin alarmnya bunyi tuh. Tit, 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 begitu. Tambah dekat, tambah kenceng bunyinya. Sampai hampir membentuk, kencengnya luar biasa. Itu alarm mobil. Demikian juga rasa khawatir. Jadi Tuhan memberikan rasa khawatir dalam kehidupan kita, fungsinya apa? Sebagai satu alat yang canggih, ya, yang memperingatkan manusia akan adanya bahaya atau potensi bahaya di depan. Ya, canggih ya, luar biasa. Jadi alarm itu, tanda kutip kekhawatiran itu ya, alarm itu berbunyi. Jadi pada saat alarm kita bunyi, berarti ada potensi hal yang membahayakan atau kejadian yang tidak baik dalam kehidupan seseorang begitu. Nanti kita lihat. Jadi ada dua macam rasa khawatir. Kita akan lihat nanti ya. Jadi secara umum, secara standar, yang namanya kekhawatiran, tools atau perlengkapan yang Tuhan berikan untuk manusia, yang sengaja Tuhan berikan untuk manusia sesuatu yang canggih, untuk menjadi bagian dalam kehidupan manusia, menyertai dia, menjaga manusia, memperingatkan akan potensi adanya sesuatu yang membahayakan diri dia sehingga dia awas. Ya, gambarannya seperti itu. Kemudian yang kedua yang kita pelajari pada malam hari ini, rasa khawatir itu dikelola, jadi tidak bisa dihilangkan.
Kalau kita dengar rasa khawatir itu dosa, bukan dosa. Rasa khawatir itu memang Tuhan berikan. Kita tahu, kita mengerti sekarang. Ya. Rasa khawatir itu karena kurang iman, bukan kurang iman. Kita mengerti sekarang apa itu rasa khawatir. Nah, ini saya mau kasih satu gambaran ya, tentang rasa khawatir itu tidak bisa dihilangkan, tapi harus dikelola. Ya, Alkitab memberikan gambaran. Nah, saya kasih contoh di sini tentang Yosua dan Kaleb beserta bangsa Israel, suku-suku Israel ya, mengintai Kanaan. Pada saat mau masuk ke Kanaan, mereka dikirim sama Musa untuk mengintai Kanaan, dan hasilnya berbeda. Ini kita akan baca, saya akan bacakan ini ya. Nah, kita belajar dari mereka. Bilangan 13 ayat 1 sampai 2, kemudian 17 dan 25. Terjemahan baru. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang pengintai mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Saya stop sebentar. Jadi bangsa Israel sudah menghadap Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa atas perintah Tuhan disuruh apa? Pilih dari masing-masing suku, 12 orang berarti ya, pemimpin-pemimpin ya. Jadi dikatakan di sini semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi yang dipilih pemimpin-pemimpin, bukan main-main, bukan orang sembarangan. Saya lanjut, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu." Nah, kita lihat selanjutnya ya. Jadi mereka pergi ke tanah Negeb, ke Kanaan, selama 40 hari, dan setelah itu para pemimpin, 12 orang ini yang semuanya pemimpin-pemimpin di Israel, kembali setelah 40 hari. Apa yang terjadi selanjutnya? Saya lanjutkan baca ini. Bilangan 13 ayat 27 sampai 29, kemudian 32 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, jadi setelah kembali setelah 40 hari mereka menceritakan kepadanya, kepada Musa, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana." Ini keturunan orang Enak ya. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, ini bohong, kabar bohong ya, tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Jadi 10 orang dan 2 orang, kita akan lihat berikutnya ya, berbeda pendapat. Mereka masuk ke satu negeri, ke satu tempat yang sama, mereka melihat hal yang sama, tapi berbeda. Tentunya pada saat datang ke sana, mereka semua saksikan tuh, orangnya besar-besar, yes. Kubu berkubu-kubu, yes. Bahkan raksasa ada di sana. Mereka lihat juga hasil negeri itu begitu luar biasa. Sama-sama mereka lihat. Kalau ada kekhawatiran, sama-sama khawatir. Tapi menanganinya beda. Ya, kita lihat nanti bagaimana 2 orang, Yosua dan Kaleb, dan 10 orang pemimpin yang lain berbeda pendapat tentang ini. Nah, dari objek yang mereka lihat sama-sama, pendapatnya berbeda. Nah, ini pendapat yang berbeda itu. Saya bacakan di sini. Respon dari orang-orang Israel
Di Bilangan 14 ayat 1, ayat 4, ayat 10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Jadi setelah dengar cerita yang tadi, banyak raksasa, penduduknya dimakan sama negeri itu, kemudian berkubu-kubu nangis orang Israel. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah, 10 pemimpin Israel yang ikut bersama dengan Kaleb, Yosua dan Kaleb, ya, mereka menceritakan dan inilah respon dari Israel. Lalu bagaimana respon Yosua dan Kaleb? Mereka melihat objek yang sama, mereka khawatir mungkin sama, ya mereka lihat dan mereka lihat betul-betul orangnya gede-gede begitu. Tapi responnya beda, Yosua dan Kaleb beda. Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Responnya beda. Ya, jadi kita akan belajar lebih jauh pada malam hari ini bagaimana nih mengelola kekhawatiran versi Yosua dan Kaleb. Pengelolaan rasa khawatir yang salah nih berpotensi membangkitkan murka Tuhan. Kita lihat di Bilangan 14 ayat 11 sampai 12. Jadi atas dasar orang Israel yang mau berontak, yang marah ya kepada Musa, mereka minta diangkat seorang pemimpin baru untuk kembali ke Mesir. Mereka katakan, Tuhan marah. Bilangan 14 ayat 11 sampai 12, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Nah, ini ya, jadi pengelolaan rasa khawatir yang salah berpotensi membangkitkan murka Tuhan. Nah, ini cara mengelola kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu mungkin sering dengar kata mengandalkan Tuhan. Jadi, saya sering di gereja ya pada saat mendengar khotbah, hamba Tuhan berkata, harus mengandalkan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Seringkali saya berpikir, yes, mengandalkan Tuhan. Yes, mengandalkan Tuhan. Gimana sih caranya? Tapi kok cuma bilang mengandalkan Tuhan, kita nggak ngerti yang namanya mengandalkan Tuhan itu seperti apa. Nah, jadi yang mengandalkan Tuhan itu seperti ini. Ketika alarm berbunyi, jadi katakan tadi kan yang namanya kekhawatiran itu tools atau perlengkapan yang memang Tuhan taruh di kehidupan kita, alarm yang canggih, sesuatu yang canggih yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi waktu alarm berbunyi dalam kehidupan kita, ada rasa khawatir maksudnya, itu pasti ada sesuatu yang tanda kutip mengancam atau ancaman dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, yang namanya mengandalkan Tuhan itu dalam menghadapi kekhawatiran, temukan sumber masalah. Ketika alarm berbunyi, temukan sumber masalah. Yang kedua, buat strategi penyelesaian masalah. Yang ketiga, bertindak sesuai strategi. Nah, kita udah belajar di sebelumnya. Minggu kemarin kita belajar cara kerja Tuhan itu seperti apa sih. Jadi bukan kita diam-diam aja, ada kekhawatiran begini juga, kita cuma bikin strategi. Begitu kita rasa khawatir dalam kehidupan kita, alarm kita berbunyi, artinya kita temukan sumber masalah, kita buat strategi penyelesaian, kemudian kita tunggu Tuhan. Bukan, kita bertindak. Saya ingat minggu kemarin saya katakan bahwa waktu kita bertindak, kuasa Tuhan menyertai. Ya, Bapak Ibu ingat ya bagaimana Musa angkat tongkat ke arah laut baru terbelah setelah Musa ada tindakan.
kemudian bagaimana ranting dilempar ke air, dimarah, air itu menjadi manis. Kemudian yang terakhir, percaya Tuhan menolong. Jadi yang namanya mengandalkan Tuhan itu dalam konteks kekhawatiran ini, yang pertama temukan sumber masalah, yang kedua buat strategi penyelesaian masalah, kemudian bertindak sesuai strategi itu. Penting ya, bertindak. Dan yang ketiga, percaya Tuhan menolong. Nah, kadang-kadang kita bertindak, udah temukan sumber masalahnya, yang kedua buat strategi penyelesaian masalah, yang ketiga bertindak sesuai strategi, tidak lakukan yang keempat. Kita tidak percaya Tuhan menolong, mengandalkan diri sendiri. Tapi yang namanya mengandalkan Tuhan ini, poinnya 4 ini. Ya. Temukan sumber masalah, buat strategi penyelesaian masalah, bertindak sesuai strategi, percaya Tuhan menolong. Nah, yang keempat ini kita akan bicara lebih jauh nih ya. Saya akan kasih gambar lebih jauh. Nah, menolong sekali ya, pada saat kita membuat strategi penyelesaian masalah, kita tulis, oh masalahnya ini, strategi pemecahan masalahnya seperti ini, dan kita bertindak poin-poinnya apa aja, itu sangat membantu secara psikologi begitu. Nah, kita akan lihat yang tadi saya kasih gambaran, ada 2 macam kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama, kekhawatiran yang umum. Ya, tadi kan dikasih gambaran tuh, yang namanya kekhawatiran tuh apa sih? Sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi dikatakan apa? Dikatakan ini adalah sesuatu yang umum. Jadi orang merasa khawatir itu sesuatu yang wajar, yang biasa. Ada kekhawatiran yang seperti itu. Nah, begini mengandalkannya. Temukan sumber masalah, buat strategi penyelesaian masalah, bertindak sesuai strategi. Kemudian yang kedua, kekhawatiran yang di luar dari kebiasaan. Nah, saya kasih gambaran 2 macam ini ya, A sama B. Jadi ada 2 jenis kekhawatiran yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita temui nih, ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, rasa khawatir yang biasa. Ya ini, ya, manusia normal mengalami rasa-rasa khawatir yang normal setiap hari. Jadi rasa khawatir biasa itu, dikatakan khawatir adalah ungkapan perasaan yang wajar dialami setiap orang. Jadi sesuatu yang wajar diterima, dialami semua setiap orang. Perasaan khawatir itu biasanya muncul karena ada hal-hal yang dirasakan tidak pasti ke depan. Ini kekhawatiran yang biasa, yang normal. Kemudian ada kekhawatiran yang tidak normal. Kekhawatiran yang mengganggu. Nah, mungkin kalau saya lihat ada hamba-hamba Tuhan, ya. Kemudian bisa juga psikiater yang mengatakan bahwa kekhawatiran yang tidak biasa, atau hamba Tuhan katakan dosa kalau khawatir ini. Kalau khawatir itu sudah menjadi satu gangguan. Dalam psikiater disebut anxiety disorder ini, gangguan kecemasan. Ini saya kutip dari pijarpsikologi.org ya. Dikatakan bahwa gangguan kecemasan adalah rasa cemas secara berlebihan terhadap ancaman yang belum tentu nyata. Seringkali istilah cemas itu disamakan dengan rasa takut, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Takut adalah respon emosional terhadap ancaman yang nyata. Jadi kalau dari sesuatu yang nyata, takut wajar. Sedangkan cemas adalah perasaan yang tegang, gelisah, khawatir, dan bimbang yang bersifat subjektif atau belum tentu ada objeknya. Gangguan kecemasan ini bisa termanifestasikan dalam bentuk gejala fisik, emosi, dan pikiran. Kemudian saya ambil lagi nih, saya kutip dari Siloam Hospital, disebut anxiety disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan kecemasan berlebihan hingga mengganggu aktivitas. Nah, jadi dalam orang-orang normal yang namanya rasa khawatir ada sesuatu yang wajar, karena memang Tuhan yang berikan kepada kita rasa khawatir itu ada dalam kehidupan kita sebagai alarm, sebagai perlengkapan yang canggih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berhati-hati. Tuhan kasih alarm kalau ada satu bahaya di depan kita. Tapi bagi orang-orang tertentu ada yang terlalu cemas ya. Ini kecemasan ini seringkali ini pendeta-pendeta kaitkan dengan berdosa kalau khawatir, mempunyai rasa khawatir begitu. Nah, kita lanjut. Nah, saya mau memberikan 3 poin ya, tentang landasan berpijak.
Tadi kan dikatakan di sini ya. Jadi poin yang 1 sampai 3, temukan sumber masalah, itu mungkin lebih gampang ya. Kita temukan sumber masalahnya, buat strategi penyelesaian masalah, bertindak. Nah, masalah percaya Tuhan menolong ini bergantung dari apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Bergantung iman kita. Nah, saya mau kasih satu gambaran, satu landasan berpijak supaya kita percaya Tuhan menolong. Poin 1 sampai 3 bisa kita catat. Poin keempat ini bicara tentang apa? Iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, landasan untuk percaya Tuhan menolong, kita mau mulai. Jadi yang pertama, kita mengalami kekhawatiran setelah kita siapkan semua perlengkapan yang pertama sampai ketiga tadi, percaya Tuhan menolong. Landasan Alkitabnya ini, kita lihat ya. Jadi yang pertama, manusia tidak dapat berbuat apa-apa atas hidupnya. Maksudnya tidak dapat berbuat apa-apa tuh begini. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan sesuatu, tidak ada yang bisa nahan. Begitu. Nah, Matius 6 ayat 27b, saya bacakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Nah, saya berikan beberapa ayat lagi ini tentang landasan tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai 27, kemudian 33 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini ada 3 ayat lagi, kemudian saya akan masuk ke satu perumpamaan ya. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, ini gambaran-gambaran bahwa Tuhanlah yang menentukan nasib kita. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan kehendaki, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang terakhir Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menentukan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita dikatakan dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan berhendak sesuatu, tidak akan ada yang bisa menahan. Makanya dikatakan di sini, kita tidak dapat berbuat apa-apa atas hidup kita sendiri, ya. Maksudnya atas nyawa kita. Nah, ada satu perumpamaan yang bisa kita lihat ya. Tentunya Bapak Ibu pernah naik pesawat ya, ada gambaran pesawat di sini. Jadi saya kasih satu gambaran. Jadi hidup kita nih manusia, seperti ketika kita berada dalam pesawat. Apapun yang terjadi di luar kendali kita. Kita bayangkan ya, di satu pesawat terjadi sesuatu. Ini cuma perumpamaan ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya pernah lihat ya, ketika mau take off, pesawat udah di runway begitu, pesawat ini mau take off, dia cepat begitu, jetnya udah nyala, lari kencang. Saya suka lihat tuh,
respon dari orang-orang di sekelilingnya. Apa yang mereka lakukan? Jadi waktu saya lihat ada orang-orang tertentu yang pada saat naik pesawat nih, mereka udah tahu bahwa di pesawat itu mereka serahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Tuhan dan kepada pilot yang di situ, yang setiap pesawat dia tidak bisa lakukan apapun, hanya berserah. Saya lihat waktu take off ada orang-orang tertentu yang pura-pura tidur. Dia merem begitu. Wah, take off begitu udah di atas tuh, begitu lampu udah bunyi, ada alarm bunyi, tung, begitu. Artinya udah dapat satu ketinggian tertentu, kemudian udah boleh lepas seat belt, dia melek tiba-tiba. Wah, saya lihat, oh ini pura-pura tidur. Ada juga saya lihat orang-orang yang berdoa. Berdoa di dia merem begitu, pegangan tangan. Kemudian ada juga orang-orang yang kumat kamit. Saya lihat, oh ini berarti berdoa nih dia. Kemudian ada juga orang-orang yang pura-pura baca koran atau baca majalah. Dia pura-pura baca majalah. Saya suka intip, ternyata dia nggak baca majalah. Dia cuma merem, tapi ditutupin sama majalah begitu. Jadi saya lihat nih, orang-orang ini orang-orang yang tahu sekali bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa atas hidup dia sendiri. Kehidupan manusia, kehidupan kita sama seperti ini. Setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan manusia, sebenarnya kita ini sama seperti orang yang naik pesawat. Yang kehidupan kita itu sebenarnya di tangan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam satu ayat yang lain dikatakan ada orang muda yang punya hasil panen luar biasa. Ya. Kemudian dia bilang dalam hatinya nih, apa yang saya harus lakukan? Oh, saya rombak deh semua lumbung-lumbung saya, bikin lumbung baru yang lebih besar, saya taruh harta di sana. Kemudian saya bilang, bersukacitalah hai jiwaku, dikatakan begitu. Tapi firman Tuhan katakan, kalau malam itu juga Tuhan ambil nyawanya, buat siapa? Buat siapa semua harta itu? Dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas nyawanya. Ya, jadi landasan berpijak, kenapa kita berserah kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita yang 3 poin tadi, kemudian kita berserah kepada Tuhan yang keempat tadi, landasan berpijak kita. Ini yang pertama ya. Karena Tuhan yang menentukan hidup kita. Ya, Tuhan yang menentukan hidup kita. Jadi ingat, hidup kita ini seperti naik pesawat. Setiap saat sebenarnya berada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya ingat suatu ketika, ini cerita lucu ya. Nah, suatu ketika saya dari satu negara ya, pulang ke Indonesia, begitu naik nih di pesawat, di ketinggian tertentu, itu turbulence. Goyang terus, keras sekali. Saya pegang minum begitu, saya pegang satu gelas, sampai tumpah begitu. Di samping saya istri saya. Saya ingat sekali itu. Istri saya pegang saya ya. Biasanya istri saya itu nggak bisa tidur. Kalau di pesawat dia lihat-lihat tegang begitu. Nah tiba-tiba saya lihat dia bilang, ini goyang. Iya saya bilang udah nggak apa-apa. Saya bilang tenang aja. Tuhan jaga kita. Karena kita nggak bisa bikin apa-apa. Tiba-tiba saya lihat loh kok dia merem ya. Wah hebat saya bilang. Seperti Tuhan Yesus nih. Ada guncangan hebat dia tidur begitu. Nah ternyata sekian lama kemudian dia bangun dan setelah mendarat, saya baru tahu bahwa dia pingsan di pesawat. Ya, jadi itulah. Jadi kehidupan kita ini landasan berpijak kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita yang 3 tadi. Alarm bunyi, kita langsung ini tadi ya. Nah, alarm berbunyi, langsung temukan sumber masalahnya, buat strategi penyelesaian masalah, bertindak sesuai strategi, ini bagian kita. Bagian Tuhan, percaya Tuhan menolong, berserah kepada Tuhan, bagian Tuhannya. Kenapa? Karena yang pertama, hidup kita seperti naik pesawat. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Semua bergantung kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua, landasan berpijak kita berserah, menyerahkan kepada Tuhan. Ini ya. Karena Tuhan sanggup tolong dan tidak pernah terlambat. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya begini. Kalau Tuhan tolong kita, walaupun sepertinya terlambat, tapi tidak terlambat bagi Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, saya berikan satu
contoh di sini tentang Lazarus yang dibangkitkan. Bapak Ibu pernah dengar ya cerita Lazarus yang dibangkitkan? Nah, saya kasih eh, ayat ini singkat aja saya bacakan. Ini cerita di Alkitab sebagai landasan kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup tolong kita, walaupun menurut kita, oh terlambat, tapi tidak terlambat bagi Tuhan. Karena dunia ini ada di bawah kuasa Tuhan. Yohanes 11 ayat 1, 3, 6, 17, 20 sampai 21, 39, 41 dan 44 saya bacakan cepat. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit ya. Jadi Lazarus sakit, Maria dan Marta kirim orang kasih kabar kepada Tuhan Yesus, Lazarus sakit. Apa yang terjadi? Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, jadi Yesus mendengar Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Yesus sengaja 2 hari lagi tinggal di situ. Jadi Maria dan Marta berharap Tuhan cepat datang, Lazarus sakit, tapi Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di sana. Lanjut, maka ketika Yesus tiba, Yesus akhirnya datang ke sana ya, ke tempat ke Betania ini. Kemudian ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Orang pikir terlambat Yesus datang. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, kita lihat ya. Jadi menurut Marta, kalau Tuhan Yesus datang pada saat Lazarus sakit, pasti sembuh. Sekarang terlambat, karena Yesus datang sudah 4 hari dalam kubur. Lanjut, kata Yesus, angkat batu itu, kuburan itu ditutup sama batu, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di situ mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi? Orang yang mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Kita lihat di sini ya. Jadi kadangkala dalam kehidupan kita anggap Tuhan terlambat. Kita paksa Tuhan mengikuti alur kita. Tapi dikatakan di sini Tuhan sanggup tolong dan tidak pernah terlambat. Jadi landasan berpijak kita yang kedua, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita lakukan bagian kita yang 3 poin tadi, dan kita serahkan selanjutnya kepada Tuhan menjadi bagian Tuhan, percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, landasan berpijak kita untuk berharap pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup tolong kita apapun permasalahan kita, walaupun sepertinya terlihat terlambat, tidak terlambat. Nah, saya pernah cerita dulu di sini ya, pernah saya yang keberapa saya lupa. Jadi suatu ketika saya pernah bangkrut ya. Jadi waktu ngalamin kebangkrutan itu mulai bangkit lagi. Saya jualan solar yang saya katakan solarnya itu bau, nggak seperti solar yang lain, bahan bakar ya solar yang lain. Saya nggak punya kerjaan lain, saya cuma tawar-tawarin ke orang-orang dan nggak ada yang mau. Orang pikir, mungkin saya pun berpikir terlambat. Saya mau kerja yang lain, saya udah nggak punya waktu banyak ya, karena begitu banyak tekanan ekonomi dan tagihan-tagihan yang mengejar gitu, kebutuhan hidup.
Saya pikir terlambat. Tapi yang terjadi apa? Walaupun saya pikir terlambat, ternyata ada resesi ya, yang membuat harga solar naik tinggi sekali. Efeknya solar saya yang dibilang bau jadi rebutan. Ya, jadi tidak pernah terlambat. Kalau Tuhan mau tolong apapun masalahnya, tidak akan pernah terlambat. Bahkan dikatakan ini kematian. Lazarus yang udah 4 hari orang pikir terlambat. Kalau Yesus datangnya sebelum dia mati, dia pasti sembuh. Tapi dikatakan Tuhan sanggup tolong dan tidak pernah terlambat. Walaupun Lazarus sudah mati 4 hari, dia bangkit kembali. Poin ketiga menjadi landasan berpijak kita. Kita berpijak dengan iman, menyerahkan bagian Tuhan kepada Tuhan. Poin ketiga ini. Jadi apa yang terlihat buruk belum tentu buruk. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi yang ketiga nih, yang menjadi landasan berpijak kita kerjakan bagian kita yang tiga tadi, bagian Tuhan kita berikan kepada Tuhan bekerja. Landasan berpijak kita yang ketiga ini, apa yang terlihat buruk, rasa khawatir kita terlihat buruk nih kalau kejadian, belum tentu buruk keadaannya. Nah, saya ingat satu cerita. Jadi ada satu cerita yang menarik. Jadi suatu ketika ada satu orang, jadi ini ya sesuatu yang terlihat buruk, belum tentu buruk. Ada seorang yang namanya Maria Dolores dos Santos Aveiro. Dia ini bekerja sebagai juru masak. Maria, namanya Maria. Dia bekerja sebagai seorang juru masak. Suaminya Jose Dinis Aveiro, seorang tukang kebun. Suami istri, dia udah punya anak, saya lupa anaknya apa 3 apa 4, saya lupa. Keadaan ekonomi mereka ini tidak baik. Bahkan boleh dikatakan di bawah rata-rata. Dalam keadaannya seperti itu, dia besarkan anaknya, merasa berat sekali kehidupannya. Dan mereka berdoa sebagai orang percaya, mereka mengandalkan Tuhan. Waktu berjalan, mereka berharap sekali Tuhan memberikan satu kemurahan hati begitu menolong mereka sehingga mereka bisa keluar dari permasalahan ekonomi mereka. Apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian, tengah mereka berusaha mencukupi semua kebutuhan mereka, mereka berdoa kepada Tuhan berharap, tiba-tiba mereka mendapatkan satu fakta bahwa Maria mengandung. Saya lupa anaknya yang udah berapa ya, ini mengandung lagi. Dia pikir, waduh, udah susah kehidupan mereka harus biayai keluarga mereka, anak-anak mereka pun hidup pendidikan yang mereka harus dongkrak begitu. Sekarang hamil lagi. Mereka berpikir, ya Tuhan, mereka minta tolong pada Tuhan, kok mereka hamil lagi nih. Anak ini ada anak lagi dalam kandungannya. Apa yang dilakukan? Dan Maria mulai berpikir, saya gugurkan aja kandungan. Diantar sama suaminya, dia datang ke satu dokter anak begitu, dokter kandungan. Dia berbicara kepada dokter itu untuk gugurkan kandungan. Tapi beruntung, ya, dikatakan beruntung karena apa? Dokter ini nggak mau, dia anak Tuhan dan dia bilang, oh no, saya tidak mau gugurkan kandungan. Setelah bicara sekian panjang, akhirnya nggak mau dan pulanglah mereka. Maria tidak menyerah. Dan yang dilakukan sama Maria Dolores, ya, dia minum bir hangat. Waktu dia minum bir hangat, kemudian dia minum dengan porsi yang banyak dan dia lakukan satu dalam keadaan hamil nih, adakan latihan fisik yang keras. Saya nggak tahu latihan fisiknya apa ya, mungkin dia lari, mungkin dia squat jam atau apalah, saya nggak tahu. Jadi 2 hal itu, dia minum banyak sekali bir hangat, kemudian dia lakukan aktivitas yang berat. Apa yang terjadi? Usaha dia untuk menggugurkan kandungan tidak berhasil.
Dan akhirnya pada tanggal 5 Februari 1985, 39 tahun yang lalu, anak dalam kandungannya itu lahir ke dunia. Nah, Bapak Ibu tahu anak ini namanya siapa? Ya, anak ini namanya Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Jadi dia adalah pemain sepak bola, salah satu pemain yang termahal di dunia ini. Orang mengagung-agungkan dia, orang mengeluh-elukan dia. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi apa yang terlihat buruk belum tentu buruk. Karena dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dikatakan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi mereka berdoa, Maria dan suaminya ini berdoa kepada Tuhan, minta berkat, minta tolong kepada Tuhan, keluar dari permasalahan perekonomiannya. Tuhan kasih berkat, mau dibunuh. Kita lihat manusia ya. Apa yang terlihat buruk belum tentu buruk. Jadi untung ya, beruntung ketemu dokter yang tidak mau gugurkan dan janinnya kuat sehingga lahir. Tuhan berikan mereka harta yang tidak terkira. Ronaldo, pemain bola yang luar biasa, itu lahir di cerita ini. Nah, kita lihat ya, jadi manusia kadang-kadang khawatir sama sesuatu yang terlihat buruk, tapi sebenarnya itu belum tentu buruk bagi manusia itu. Nah, saya mau bacakan satu ayat terakhir ya. Roma 4 ayat 18 sampai 19. Ini untuk tetap berharap walaupun tidak ada alasan untuk berharap. Kita lihat ada satu kejadian yang tidak mungkin ada harapan, tapi tetaplah berharap. Ya. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, jadi kita belajar, ini poin utama kita pada malam hari ini. Yang namanya mengandalkan Tuhan itu kita tahu sekarang, kita kerjakan bagian kita dan serahkan bagian Tuhan. Bagian kita adalah dalam konteks kekhawatiran ini, yang pertama alarm kita berbunyi, temukan sumber masalah. Kedua, buat strategi penyelesaian masalah. Ketiga, bertindak sesuai strategi. Kemudian bagian Tuhan, iman kita percayakan kepada Tuhan. Ya, jadi landasan kita untuk menyerahkan, berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Yang pertama, manusia tidak dapat berbuat apa-apa atas hidupnya sendiri. Yang kedua, Tuhan sanggup tolong dan tidak pernah terlambat. Yang ketiga, apa yang terlihat buruk belum tentu buruk. Nah, itu materi kita pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Aling. Tuhan memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Joseph. Luar biasa ya Pak. Pemaparan malam ini kita belajar tentang bagaimana mengolah rasa khawatir secara kitabiah ya Pak. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka terlebih dahulu saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya. Baik, dimulai dengan besok, hari Jumat, 4 Oktober 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi eksposisi kitab Efesus, diambil dari Nats Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-6 ya Bapak Ibu untuk kelas ini. Dengan temanya adalah Duta Injil bagi Bangsa-Bangsa. Dan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian.
Selanjutnya, masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman Tuhan yang terakhir di Sema Adonai. Dan seperti biasa, untuk kelas hari Jumat di jam 21 ini, kita akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri yang ke-7. Dan ini sudah masuk sesi yang 8 ya Bapak Ibu, dengan tema analis perintah jangan ada Allah lain, yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, di hari Sabtu, 5 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, kembali Sema Adonai akan ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema pengajarannya ucapan bahagia surga, yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija MTH dan moderatornya adalah Ibu Alin, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir dan seperti biasa kita akan belajar tentang bahasa Ibrani dan ini sudah masuk sesi yang ke-17 dengan tema Plural Contracts Change Mikut yang akan dibawakan seperti biasa oleh pengajar kami yaitu Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu yang diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini Bapak Ibu dapat ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Sema Adonai, Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share juga ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya Bapak Ibu. Tapi terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing, harap raise hand terlebih dahulu ya, sehingga mic Bapak Ibu bisa dibuka oleh operator kami. Ya, baik Pak Joseph, luar biasa nih Pak, kita belajar tentang mengelola rasa khawatir ya Pak ya. Dan saya tertarik dengan ayat ini Pak, yang mengatakan karena itu di Matius 6 ayat 25, 27, 33, 34 ya Pak. Di sini orang bisa mendapatkan penafsiran yang salah nih Pak. Karena ayat ini mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, bukankah hidup ini lebih penting daripada makan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Terus selanjutnya ya Pak ke bawahnya. Nah, ini orang bisa beranggapan kalau gitu tidak usah bekerja aja ya Pak karena dipelihara oleh Tuhan. Nah, ini bagaimana Pak untuk ayat ini Bapak untuk penjelasannya ya silakan Pak. Ya, Karena ini jadi bisa pakai tentunya otak orang malas nih Pak. jadi tentunya sama seperti yang ayat saya kutip ya waktu di minggu kemarin tuh Bu Aling ya. Jadi yang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini orang yang luar biasa kan, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak ikut dunia, artinya bahkan kesukaan dia itu firman Tuhan. Ini orang yang luar biasa sekali. Tapi dikatakan di akhirnya,
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang menjaga kehidupannya begitu suci pun, ketika dia melakukan sesuatu, berhasil. Artinya apa? Bekerja. Dia melakukan sesuatu. Jadi kalau diam aja, ya Tuhan tahu manusia butuh makanan, butuh pakaian. Waktu dia diam aja, dia nggak akan dapat apa-apa. Jadi katakan berhasil ketika dia melakukan sesuatu. Jadi apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, jadi memang itu kadang-kadang Bu Aling yang Bu Aling bilang betul. Ada orang-orang mungkin yang jadiin senjata buat kemalasannya ya. Jadi Iya, semua sudah disiapin betul, sama Tuhan. betul, Pak. Iya. Iya, Nah, berarti pengertian dari ayat itu bukan berarti kita tidak mau bekerja ya Pak. Lalu dengan iman kita mengatakan bahwa Tuhan akan pelihara hidupku gitu ya iya, Pak. Seperti itu. Nah, ada satu lagi nih Pak. Saya mau tanya juga yang di ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pengaplikasiannya bagaimana nih Pak, dalam kehidupan kita Pak? Ya, silakan. iya. Jadi mungkin hidupnya sesuai dengan firman Tuhan aja. Jadi cari uang Hmm. sesuai dengan firman Tuhan ya. Dari kehidupannya jadi enggak melakukan hal-hal yang di luar dari firman Tuhan. Seperti itulah kalau saya lihat ya. Gitu. Hmm. Berarti mengikuti ajaran firman ya Pak ya, dalam Iya, menjalani jadi kehidupan dia. firman Tuhan itu kan rel ya. Ada rel dan pagar yang mengatur kita untuk hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya itulah gambarnya seperti itu. Nah, bagaimana Pak dengan yang ayat ini nih Pak? Saya ada satu pertanyaan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini apakah salah Pak jika seseorang itu hidupnya itu mempunyai perencanaan gitu? Bagaimana dengan ayat ini Pak? Bentrokkah hal seperti itu? Kan maksudnya ada Em, bagaimana Pak? Iya, ya, mungkin beda dengan ayat. konteks antara perencanaan dengan khawatir Hmm. ya. Jadi maksudnya kadang-kadang ada orang yang tadi kan seperti saya kasih gambaran ada orang-orang yang khawatirnya itu bagi orang tertentu satu masalah yang mungkin terjadi di depan itu normal-normal aja bikin dia khawatir, Hmm. normal-normal aja sebagai Hmm. alarm ya. Oh, ada Hmm. kemungkinan kejadian yang tidak enak di depan. Nah, itu bunyi alarmnya. Dia lakukan sesuatu untuk Hmm. mengatasinya. Tapi ada orang-orang tertentu yang khawatirannya itu nggak beralasan. Jadi tanpa sesuatu sebab khawatir luar biasa, khawatir akan hari esok akan begini akan begitu. Nah, itu dia kan yang khawatirannya nggak baik gitu. Jadi kalau kalau ayat itu bicara tentang Hmm. khawatir sehari untuk sehari, maksudnya itu hari ini ada Hmm. kesulitan sendiri, Hmm. jangan terlalu khawatir sama sesuatu yang belum mungkin terjadi, tapi begitu dikhawatirkan begitu. Mungkin seperti itu. Nah, kalau bicara tentang apa namanya membuat Planning gitu perencanaan, Pak. Iya, iya. konteksnya beda ya Bu. Oh, Karena beda ya perencanaan Pak. itu memang gimana gimana Bu? Ya, maksudnya berarti tidak salah ya Pak kalau kita harus maksudnya mempunyai perencanaan dalam hidup kita misalnya sekarang bagaimana nanti ke depannya bagaimana itu bukan berarti bertentangan dengan ayat ini ya Pak. Maksudnya Bukan, iya kekhawatiran bukan. ini bukan ya. Ah. Iya, bukan. Karena bicara yang tadi konteksnya beda. Yang tadi kan bicara tentang kekhawatiran supaya tidak terlalu khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi di hari esok. Nah, sedangkan kalau bicara tentang apa namanya bikin satu perencanaan untuk ke depan, Hmm. ayatnya kan jelas. Ayat Alkitab lain yang di konteks lain ya, Alkitabnya bicara tentang apa? Tuhan mau kita membuat rencana. Berperanglah dengan perencanaan ya. Atau ayat lain lagi banyak kata-kata tentang Tuhan mengingat kita merencanakan sesuatu untuk ke depannya begitu. Hmm. Ya, Nah, Pak, beda konteks. bagaimana dengan anggapan ada orang yang beranggapan begini? Contohnya yang paling gampang itu asuransi ya, Pak, asuransi jiwa gitu Ya. ya, Pak. Nah, ada orang yang beranggapan bahwa mungkin dia menanggapi dari ayat ini ya, Pak, bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya. Saya pernah bertemu dengan orang yang mempunyai pemikiran seperti ini. Eh, Tidak perlu mempunyai asuransi itu atau BPJS ya Pak. Karena Tuhan pasti akan memelihara kita. Karena di sini ada ayatnya sebab itu loh jangan. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau mengenai pemahaman orang seperti ini silakan Pak. Iya. Iya, mungkin konteksnya itu aja. Bukan kita
apa namanya, diberikan hikmat ya, oleh Tuhan diberikan hikmat. Kadang-kadang kita nggak tahu terjadi sesuatu yang di luar dari ekspektasi kita ya, jadi kita preventif. Jadi kalau asuransi saya lihat yaitu ini kan satu memang kebutuhan ya di zaman ini ya, dan itu satu konsep dari modernitas ya untuk menjaga kita gitu. Nah, jadi kalau saya melihatnya nggak keluar dari konteks firman Tuhan, karena tuh firman Tuhan sendiri mengajar kita untuk bijaksana kan, untuk bijaksana di hari-hari, mengatur ke depannya seperti apa. Seperti inilah contohnya kayak Yusuf. Yusuf mungkin itu bisa dikaitkan juga dengan asuransi. Yusuf itu kan eh, mimpi ada saat-saat dia harus menabung dulu, ya. Harus menabung, kemudian akan ada saat-saat panen dia menabung, ya, kemudian nanti ada saat-saat ke depannya itu mengalami satu kejadian keadaan yang sangat susah sehingga dia punya bekal ya, punya bekal di hari untuk ke depannya begitu. Jadi konsep ini mungkin bisa ditarik juga untuk konsep asuransi ini gitu saya lihat. Nah, jadi dia bijaksana kan ngumpulin nih preventif untuk ke depan. Karena dikatakan firman lain mengatakan bahwa hidup manusia itu manusia diberikan free will oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak menentukan manusia dari lahir sampai dia meninggal, Tuhan atur semuanya ya. Itu kan bicara tentang apa namanya, takdir ya. Tidak seperti itu. Takdir beda dengan rencana Tuhan. Kalau takdir itu dari dia lahir sampai dia mati, Tuhan tentukan. Nggak akan bisa meleset begitu. Tapi kekristenan percaya tentang rencana Tuhan. Contoh, Tuhan punya rencana seseorang umur sekian, misalnya umur 25 sampai umur 30, dia mengenal Tuhan di sana. Apapun yang terjadi, dia masuk dalam rencana Tuhan. Di situ. Selesai itu, ya dia jalan lagi. Menurut free will-nya dia, begitu. Jadi free will beda. Beda antara free will yang Tuhan berikan, antara takdir dengan rencana Tuhan. Kekristenan percaya rencana Tuhan, tapi bukan takdir, begitu Bu. Ya, jadi kalau mengenai asuransi bisa dimasukkan tentang itu, Bu, tentang Yusuf. Oh iya, dengan kisah Yusuf itu ya Pak. Berarti memang Ya, sebenarnya eh, kita misalnya membeli asuransi gitu, itu bukan apa, kita tidak percaya ya Pak pada pemeliharaan Tuhan, ya, tetapi justru memang kita harus berhikmat ya Pak, seperti Yusuf ya Pak. Ke seperti apa? Yusuf. Iya. Wah, ini saya bisa apa, menyampaikan kepada teman-teman saya yang berpikiran bahwa kalau punya asuransi berarti nggak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Padahal saya juga sebenarnya menangkapnya ini bukan begitu. Maksudnya kita kan diberikan hikmat ya Pak dalam Ya, berpikir. Ya itu masuk dalam perencanaan juga sebenarnya ya Pak. Seperti itu kan. betul. Kalau kita memiliki asuransi. Ya baik. Luar biasa Pak pencerahannya. Dan satu lagi Pak, saya mau tanya ini Pak di Ya, sini. Tadi kan di sini kan cara mengelola khawatir sudah dikasih trip-tripnya ya Pak, oleh ya, pengajaran bahwa Bapak, bahwa pertama kan kita harus nomor satu mengandalkan Tuhan. Pertama kita temukan sumber masalah, terus buat strategi. Yang kedua untuk penyelesaian masalah. Ketiga bertindak ya, sesuai strategi. Keempat percaya Tuhan menolong. Nah ini kebanyakan yang sampai di keempat ini Pak, orang itu tidak bisa melaluinya. Mungkin karena waktu ya Pak, waktunya yang nggak datang-datang dan mereka jadi cemas. Nah ini bagaimana Pak untuk kita membangkitkan apa, iman kita ini supaya kita bisa apa namanya terus mengandalkan Tuhan. Gimana Pak? Tipnya Pak Joseph untuk kami semua. Iya, silakan. ya. Jadi seperti yang tadi ya dikasih gambaran bahwa dalam mengatasi berbagai hal, termasuk konteks hari ini tentang kekhawatiran ya. Jadi itu kan ada bagian kita yang kita lakukan, ada bagian Tuhan. Nah, bagian kita itu kan jelas ya. Tadi dikatakan di sini temukan sumber masalah, buat strategi, kemudian bertindak sesuai strategi. Nah, biasanya kalau saya supaya alarm kita ini nggak terus bunyi berisik, saya tulis tuh. Saya ada catatan ya. Jadi, suatu ketika ini alarm saya bunyi, ada masalah, masalahnya apa? Oh, masalahnya tentang A.
Saya bikin nih strateginya mau gini 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 gini. Kemudian yang saya lakukan apa nih hari ini apa, besok apa. Biasanya lebih tenang tuh, Bu. Secara psikologi terbantu. Jadi kita punya catatannya, itu lebih tenang. Kemudian yang tadi kan yang terakhir dikatakan percaya Tuhan menolong. Itu yang keempat tuh bagian iman kita dengan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan begitu kan. Nah, ini tadi Bu, yang saya kasih gambaran landasan berpijaknya itu jelas. Kenapa kita percayakan kepada Tuhan? Karena apa? Yang pertama sebenarnya manusia itu sehebat apapun dia punya perencanaan, kalau memang Tuhan tidak berkenan tidak akan terjadi. Atau sebaliknya, sesuatu yang sepertinya sudah apa namanya, udah final nih, habis nih, tapi Tuhan berkata lain itu nggak akan terjadi gitu. Nah, saya ingat tuh waktu bangsa Israel dikepung ya, suatu ketika dikepung sama, saya lupa bangsa apa gitu ya. Nah, ada orang-orang kusta, Israel udah kelaparan, kehausan, ada orang-orang kusta, beberapa orang kusta yang mereka pikir ya udahlah, mereka daripada mati kelaparan, kehausan, biar mereka mati ke sana deh, dibunuh sama orang-orang yang nyerang mereka itu. Dan akhirnya mereka keluar perkemahan Israel, keluar dari dari Israel, kemudian dia masuk ke perkemahan orang-orang yang penyerangnya itu. Ternyata mereka menemui apa, orang-orang itu udah nggak ada, udah saling bunuh ya. Kemudian dia bisa ambil semua perlengkapan apa namanya, pembekalan dari mereka. Jadi saya melihat kalau Tuhan berkehendak, tidak akan ada yang bisa nahan. Jadi yang pertama manusia itu sebenarnya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Terus yang kedua tadi kan dikatakan bahwa Tuhan sanggup tolong walau dan tidak pernah terlambat. Kalau Tuhan mau tolong itu pasti terjadi dan tidak pernah terlambat seperti yang tadi Lazarus mati dibangkitkan. Yang ketiga tadi apa yang terlihat buruk itu sebenarnya belum tentu buruk. Jadi dasar kita untuk beriman, percaya Tuhan menolong, 3 poin itu. Dasar berpijaknya begitu. Artinya Pak, paradigma kita ya Pak yang harus diubahkan ya Pak Yosef ya. Iman, Paradigma, iman. iya, iman Semakin kita dan ya mengenal firman Tuhan, semakin kita lakukan firman Tuhan, kita dekat dengan Dia, lebih tenang. Karena apa? Kita percaya 3 hal tadi. Hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Yang kedua, Saya juga, Tuhan sanggup tolong. iya, Walaupun seperti terlambat, tapi Tuhan tolong. Yang ketiga itu tadi, walaupun terlihat buruk, belum tentu buruk sebenarnya begitu. betul. Saya juga mengalami ya Pak, hal-hal tiga hal yang tadi Bapak sebutkan ya. Memang dulunya memang saya khawatir gitu dalam segala hal dan eh, biasanya mengandalkan diri sendiri Pak gitu pada saat saya khawatir. Tapi memang benar Pak ya setelah saya belajar firman, terus saya semakin diisi rohnya dengan makanan rohani ya Pak. Saya semakin mengenal Tuhan kita ya Pak yang kita sembah. Itu emang otomatis menghilangkan ya itu Pak rasa khawatir itu. Jadi ketika ada masalah atau pencobaan badai gitu memang menjadi lebih lebih sadar gitu loh Pak. Oh saya ini kan ada Tuhan gitu. Itu benar Pak, saya mengalami seperti itu. Ini ada Tuhan yang menolong, yang menyertai. Jadi yang dulunya orang, saya pernah loh Pak dijulukin, maksudnya dilihat orang gini, roh ketakutan di dalam diri ibu itu besar, katanya. Saya pernah disebutkan orang seperti itu. Dulu ya Pak, waktu saya belum banyak belajar firman ya. Tapi setelah saya belajar banyak firman, ya itu saya akhirnya mendapatkan pemahaman yang seperti Bapak ajarkan malam ini loh, 3 hal itu. Jadi saya bisa mengerti, oh iya benar, Tuhan menyertai. Yang buruk bisa yang dilihat buruk ternyata tidak buruk, itu benar Pak. Saya bisa memahami seperti itu pada akhirnya. Jadi ya memang iman ya Pak, itu balik lagi kepada iman kita. Jadi ya memang harus kita tumbuhkan ya Pak iman kita itu ya Pak sampai ke titik seperti itu, pemahaman Iya. seperti itu. Wah, luar biasa sekali pemaparan malam ini Pak, sangat memberkati kami semua. Bagaimana Ibu Heni tanggapannya Bu pengajaran Pak Joseph ini? Silakan. Iya, bagus sekali menurut saya ya, karena mengelola rasa khawatir ini memang PR yang
agak lama harus dikerjakan. Jadi nggak langsung bisa teratasi ya, jadi step by step. Kalau Ibu Aling tadi mengatakan bahwa setelah dia banyak belajar firman, jadi rasa kekhawatirannya bisa teratasi, ya kan? Tetapi kalau orang yang kena penyakit, seperti yang tadi Bapak bilang itu Alzheimer, anxiety, ya, ada rasa kecemasan. Orang yang sakit itu bukan karena dia mau sakit ya, karena saya juga ada anxiety, saya juga nggak mau sakit, saya mau sehat gitu kan. Tapi dengan rasa cemas ada itu create sendiri ya di dalam karena kekerasan kehidupan, kesulitan kehidupan, ya, tantangan kehidupan itu ada gitu. Nah, tapi yang saya mau tekankan kepada pemirsa dimanapun teman-teman yang belajar, jangan menyerah, tetap terus maju. Yang saya belajar gini Pak Joseph, ternyata rasa khawatir yang saya pikirkan itu nggak terjadi. Iya. Ya, dipikirkan juga itu nggak terjadi, percuma gitu. Dan saya belajar di dalam beberapa masa sekarang ini yang sedang saya hadapi. Dulu itu Pak, saya bilang, waduh gimana nih? Kayak patah arang, kayak nggak ada harapan gitu kan. Aduh, kayaknya gimana, cemas gitu kan, rasa cemas. Ya itu puji Tuhan, karena Tuhan itu ternyata sudah berbicara terlebih dahulu, menyatakan kepada saya, satu. Kedua juga Tuhan nyatakan mengenai mukjizat dan pertolongan-pertolongan Tuhan. Jadi saya memikirkan kembali benar juga ya, ngapain cemas? Seperti ini baru tadi malam saya dapat kabar yang tidak mengenakan gitu ya. Terus itu bisa mungkin mengganggu saya kalau saya cemas gitu kan Pak. Tetapi saya bilang gini, oh enggak, Tuhan ada. Tuhan sudah membuktikan bahwa dirinya tuh mendampingi kehidupan saya. Mungkin terhadap teman-teman yang lain juga sama ya. Jadi kalau ada teman-teman juga merasa bahwa ada rasa cemas, seperti apa yang diajarkan tadi 3 poin itu benar-benar kalau dihidupkan, kalau kita jalani, akan kita melihat kok perbedaannya. Nah, waktu kita melihat perbedaan itu, terus apakah saya masih cemas lagi? Ya enggak lah. Karena kan udah terbukti penyertaan Tuhan. Ya kan? Nah, makanya saya juga lagi tadi waktu Bapak katakan, wah nanti kalau saya pulang ke Indonesia kan 22 jam ya Pak ya, dari Amerika ke Indonesia ya di pesawat. Ya pastilah ada rasa khawatir, kayak ada, wah gimana nih kalau pesawatnya nanti ini. Tapi saya mulai menyerahkan aja, kalau memang cara demikian Tuhan mau memanggil saya, ya tidak apa-apa. Tetapi setiap hari membereskan diri. Itu aja yang saya dapatkan dari pendeta yang pernah saya dengar waktu itu. Pikirkan bahwa kamu itu, kematian kamu tuh besok. Jangan kamu pikirkan masih lama gitu. Kalau kamu pikirkan besok, berarti kamu udah mempersiapkan diri gitu. Jadi kamu siap kapan aja. Di saat kamu sedang tidur, kamu kan nggak tahu apa-apa katanya. Kalau Tuhan memanggil kamu di saat kamu tidur, bukannya lagi di pesawat, bukannya lagi di ini teman saya Kartika mau berangkat ke Israel karena dia harus mendampingi tunangannya untuk apa namanya, untuk interview untuk kedutaan Amerika ya. Nah, itu bukan karena ada perang di sana, ada apa di sana. Kita lagi duduk, lagi tiduran bisa aja lewat gitu, bisa aja terpanggil. Jadi iya juga ya. Ngapain sih mikirin gitu. Jadi intinya ya berserah penuh, percaya kepada firman, dan contoh-contoh tadi di dalam Alkitab yang Bapak katakan tadi itu sudah cukup menguatkan kita. Itu saja Pak Joseph yang bisa saya tambahkan. Aling, Tuhan Yesus memberkati pengajarannya, sangat memberkati. Amin. Ya, baik. Terima kasih Ya. Bu Heni untuk sharingnya. Luar biasa ya Pak Joseph, sangat memberkati kami untuk pengajaran malam ini, sehingga kami jadi mendapatkan peneguhan ya Pak pada iman kami bahwa ada Tuhan yang menyertai kita ini, apa, tidak perlu takut karena manusia dapat berbuat apa, Tuhan yang dapat melakukan segalanya. Jadi memang harus menyerahkan kekhawatiran kita itu hanya kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi seperti yang tadi Pak Joseph bilang itu, yang
orang sakit yang kedua itu ya. Apa sih penyakit yang khawatir berlebihan itu. Wah, luar biasa Pak, sangat memberkati kami semua. Dan tanpa terasa kita sudah belajar selama 1,5 jam, maka kita akan mengakhiri kelas kita. Terima kasih Pak Joseph, pemaparan pelajarannya sangat memberkati kami. Bapak bisa closing statement untuk kelas ini, lalu pimpin doa berkat bagi kami semua ya Pak. Silakan. Ya, sebelum closing statement sedikit lagi ya menambahkan. Jadi yang tentang anxiety disorder ini, ada kan orang-orang tertentu yang mempunyai rasa cemas lebih. Nah, biasanya tadi seperti yang Bu Heni tambahkan ya, bahwa kadang-kadang ada satu kejadian yang masuk ke memori kita. Secara psikologi kan ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini menangkap jadi kejadian-kejadian yang traumatik ada di dalam alam bawah sadar. Nah, kadang-kadang orang-orang yang anxiety disorder ini itu ada kejadian-kejadian tidak mengenakan yang terekam ada di alam bawah sadar dia. Nah, biasanya pendeta-pendeta ya, ada orang-orang tertentu yang mengalami seperti itu, diberikan jalan. Kalau kita banyak dengar tentang afirmasi, afirmasi. Tapi kalau kita nih orang-orang Kristen, kita percaya bahwa mengucapkan firman. Jadi apa yang udah ada di alam bawah sadar kita ini digantikan dengan firman Tuhan. Jadi pada saat bangun pertama kali, ya begitu bangun kita mengucapkan firman Tuhan. Misalnya, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku di sebelah tangan kananku, Allahku yang kupercayai, matahari dan bulan tidak menyakiti aku, dia menjaga nyawaku, misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kata-kata seperti itu, firman Tuhan yang masuk, itu akan masuk. Sering kita ucapkan, itu akan masuk ke alam bawah sadar kita, menggantikan rasa khawatir kita. Jadi ada traumatik yang ada dalam memori, dalam emosi kita, itu digantikan oleh firman Tuhan. Itu membuat rasa damai. Nah, kadang-kadang traumatik itu yang menjadi penyebab kita khawatir berlebihan. Nah, cara itu bisa membantu. Ya, itu aja. Kemudian saya akan kasih satu closing statement ya, bahwa perasaan khawatir adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Itu adalah alarm pengingat akan kemungkinan adanya gangguan. Pergunakan itu sesuai dengan arahan firman. Itu aja ya, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami belajar, kami diingatkan Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kami serupa segambar dengan Tuhan, dan Tuhan berikan anugerah kepada kami suatu tools Tuhan, perlengkapan yang namanya khawatir. Itu merupakan alarm dalam kehidupan kami, sehingga kami punya satu perlindungan diri untuk berhati-hati Tuhan jika alarm itu berbunyi. Kami percaya Tuhan, semua yang Tuhan berikan kepada kami termasuk rasa sakit itu untuk kebaikan kami. Di mana jika kami tidak punya rasa sakit, kami bisa saja merusak badan ini Tuhan tanpa ada rasa sakit. Tapi rasa sakit Tuhan berikan untuk kami melindungi diri kita sendiri, diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat pendalaman Alkitab yang sudah membukakan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat peduli, Allah yang mengerti detil kehidupan kami, apa yang kami butuhkan. Biar apa yang kami dengar pada malam hari ini, bahwa khawatir ada perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kami dapat gunakan Tuhan di hari-hari ke depan, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Joseph untuk pelayanan yang luar biasa bagi kami ya Pak. Semoga pelayanan Bapak diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Bapak selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya bersama kami di Sema Adonai. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan, di hari Kamis di pukul yang sama, pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan juga di hari-hari yang lain dari Senin sampai dengan Sabtu di Sema Adonai itu ada terus pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bergabunglah bersama kami, kita akan terus belajar memperdalam kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa besok pagi juga ada renungan pagi di Sema Adonai pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.